Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Usama Al-Jurais mewakili dari kelompok 4B akan melakukan kegiatan wawancara mengenai temanya yaitu eh, keadaan sosial ekonomi yang ada di lingkungan sekitar khususnya di Dusun Ngerancang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai yaitu seorang perintis pengusaha di bidang pakaian sekaligus manajer dan ownernya Kangguru Produk dan merupakan salah satu alumni dari IAIN Surakarta, yaitu beliau Mas Agung Jaka. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini mohon maaf sebelumnya mau sedikit meminta jawaban dan sharing-sharing lah intinya mengenai keadaan sosial ekonomi yang ada di Dusun Ngerancang ini, Mas. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mohon jawabannya dan mohon pendapatnya dari Mas. Langsung saja, Mas. Ini pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat Mas tentang kegiatan ekonomi seperti jual beli yang ada di sekitar? Ya, baik. Ini kan kita belajar bersama ini ya. Iya. Nanti belum tentu saya yang ditanya terus saya lebih pintar enggak. Ini kan kita belajar bersama. Kemudian saya juga mengamati keadaan situasi lingkungan juga. Kalau ini yang ditanyakan tentang masalah jual beli ya, khususnya kan jual beli ini saya rasa masih dalam konteks yang normal-normal saja. Soalnya kan jual beli ini kan variannya kan banyak. Iya. Ada yang kelontong itu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, ada yang misalnya kayak showroom, terus dan yang lain sebagainya. Saya kira masih dalam konteks yang wajar dan sah-sah saja. Ada barang yang dijual, kemudian ada alat yang ditukar yaitu berupa uang itu tadi. Saya kira masih normal, masih sewajarnya lah. Nggak tahu nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan pandemi kan nggak tahu juga, mungkin itu hal yang lain. Oh iya. Gitu. Oh jadinya bermacam-macam ya, Mas. Seperti ada tadi yang disebutkan Mas, ada toko kelontong mungkin, terus ada yang berjualan keliling. Mungkin ya. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan yang kedua, Mas. Iya. Bagaimana pandangan Mas tentang kegiatan utang piutang? Di dalam kegiatan transaksi terdapat riba atau bunga? Nah, ini kalau kita bicara tentang masalah utang piutang ini kan, kalau kita udah bicara tentang utang kan itu kan kayak momok gitu lah. Iya. Ini bisa dilihat dari sepandangan saya, ini bisa dilihat dari dua perspektif. Kalau kita bicara tentang utang, kita perlu bercerita atau membaca kisahnya salah satu sahabat Nabi, tapi saya lupa itu namanya. Kalau kita mengutang coro Jawa ini, kalau kita ngutangi wong kuwi bener-bener butuh, itu pahalanya itu lebih gede daripada kita bersedekah. Iya. Nah, itu perspektif pertama. Yang kedua, kalau utang piutang yang di dalamnya mengandung tentang riba, nah ini sesuatu yang memang tidak dibolehkan dalam syariat, khususnya kita agama Islam. Karena riba ini kan macamnya ada 5 macam. Ada riba fadli, ada riba ayat, kemudian ada riba nasiah, ada riba jahiliyah, ada riba hak. Bahasa riba ini sendiri kan menambah, secara bahasa kan menambah sesuatu. Iya. Artinya, atau entah itu dalam bentuk nominal atau apapun. Secara singkatnya memang kalau berkaitan dengan riba itu memang tidak diperbolehkan, apalagi itu diperjelas dalam surat Al-Baqarah 279 kalau nggak salah. Kalau kita melakukan riba itu urusannya Rasulullah sama Allah itu memerangi kita. Bayangkan aja kita yang harus kita diperangi, itu kan fatal juga. Itu singkatnya seperti itu. Terus lanjut nomor 3, Mas, pertanyaan. Menurut Mas, apakah kegiatan mencari nafkah berjualan maupun kegiatan itu termasuk kegiatan yang halal
dan mendapatkan pahala serta diperbolehkan dalam Islam? Nah, ini kembali ke konteks kita. Kalau kita menelisik ayat wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, Iya. bahwa Allah Subhanahu wa taala prioritas menciptakan makhluk jin dan manusia itu kan untuk ibadah. Ibadah ini bentuknya itu kan mencari nafkah. Kalau kita meniru Rasulullah SAW, mencari nafkahnya dalam bentuk jualan atau Iya, jual. berdagang. Tentu ini bisa dikatakan halal kalau kita mengikuti track yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana berjualan itu dengan apa adanya, dengan jujur. Misal buah yang busuk itu ya didewekne tenanan, iki sing apik, iki sing elek. Kemudian juga secara harga pun juga kalau orang Jawa bilang orang ngentel banget lah. Iya. Seperti itu. Panjang ini sebenarnya kalau bicara tentang berdagang, mungkin karena waktunya singkat kali ya. Iya. Lanjut Mas. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana pendapat Mas tentang kegiatan berjualan mencari nafkah di tengah pandemi seperti sekarang ini? Nah, ini menarik banget kalau kita bicara tentang dagang di masa pandemi. Ini kan jelas melumpuhkan segala aspek ya adanya pandemi ini. Bukan hanya tentang berdagang atau berjualannya, bahkan kita pergerakan kita, mobilitas kita pun dalam kehidupan sehari-hari pun juga terbatas. Nah, ini kalau apakah ada dampak jelas? Ada dampak, misalnya kayak saya yang usaha di bidang pakaian ini ya, usaha di bidang pakaian itu kebanyakan dari pelanggan kan menyetop kan kebanyakan dari sekolah ya. Sekolah itu kan menyetop untuk tidak membuat pakaian untuk siswanya, karena kan siswanya pas pandemi itu kan tidak masuk ke sekolah melalui daring. Akhirnya tidak dipenilai yang namanya pakaian ini. Nah, akhirnya kan kita selaku UKM, selaku usaha kecil menengah ini kan juga agak kacau dengan situasi tersebut, sehingga tidak ada pemasukan gitu. Lanjut pertanyaan terakhir Mas. Apakah terdapat kesulitan dan bagaimana cara menyikapi hal ini? Kesulitan jelas saya pikir nggak cuma aku toh. Kecil ataupun yang besar itu merasakan dampak itu memang sulit. Tapi kalau saya mensiasati hal itu untuk solusi, saya gunakan online, saya gunakan media. Oh iya. Media kan macamnya kan ada banyak. Kita bisa gunakan Facebook, kita bisa gunakan IG, kita juga bisa gunakan WA. Nah, itu sarana untuk solusi untuk di masa pandemi ini. Artinya kita tidak perlu door to door biasanya kalau kamu itu kan door to door, tapi dengan online ini kan bisa kita pasang setiap saat gitu. Artinya kalau ada pesanan yang masuk kita packing, kita bisa kirim. Kalau luar Jawa biasanya kita kirim lewat pos ataupun ya yang lain sebagainya. Saya manfaatkan online itu sebenarnya. Itu. Ya. Mungkin itu tadi Mas, dari 5 pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada Mas sudah dijawab semuanya. Mungkin saya bisa menarik kesimpulan pada wawancara kali ini, yaitu mengenai kita khususnya mahasiswa di bidang ekonomi harus mempunyai bekal ataupun modal dalam halnya kita membuat usaha. Seperti tadi ada batasan-batasan riba seperti yang disebutkan Masnya. Dan pada era pandemi ini khususnya kegiatan ekonomi di Dusun Ngerancang ini mengalami sebuah kemunduran lah intinya dibandingkan masa-masa yang lalu. Soalnya ada pembatasan-pembatasan mengenai kegiatan masyarakat dan mobilitas. Mungkin itu saja Mas pada wawancara kali ini. Terima kasih banyak, mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil intisari khususnya untuk kami sebagai mahasiswa dan mendapatkan ilmu pengetahuan untuk bekal di masa depan Mas. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq lakum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.